sudah kita mengelola nafas dengan tahan, arahkan ke sono, arahkan ke sini, nih baru itu pasti untuk kejayaan, untuk kekuatan, untuk benteng fisik dan lain-lain. Itu pasti gitu. Tapi kalau untuk netralnya itu sang daya nafas, biarkan kita hanya pengamat. Sunan Kalijogo nyangkul jadi emas, tapi kan nggak nyangkul terus. Itu emergency, sarana untuk pencerahan. Jadi kalau ingin bimbingan dengan apapun, siapapun, ilmu yang kayak apa luar biasanya, kalau kita penuh ya tetap aja nggak nyangkut. Jadi harus kosongin dulu. Kalau kita penyaksi ya, penyaksi nafas. Nafas itu kan kalau kita saksikan Allah itu kan ibaratnya membantu supaya ini jangan kemana-mana, lari ke situ. Setelah lari ke situ kita hanya pengamatan. Itu memangnya luar biasa. Itu Pak Haji mau butuh apapun semua tersedia di situ, tinggal ngambil aja. Pak Jero misalkan. Dah jangankan Pak Jero, Kecil ya. Pak Jero juga bisa. Ya, dan ini juga dengan nafas itu yang diolah para orang-orang yang mau nyantet, mau baik, mau jelek, itu tetap pakai menggunakan dimensi nafas supaya nyampe kepada tujuan yang diperintah pakai dayanya nafas. Coba orang yang pengen sakti itu, waktu itu mengolah nafas sesuai dengan kapasitas. Kalau sudah kita mengolah nafas dengan tahan, arahkan ke sono, arahkan ke sini, nih baru itu pasti untuk kejayaan, untuk kekuatan, untuk benteng fisik dan lain-lain. Itu pasti gitu. Tapi kalau untuk netralnya itu sang daya nafas, biarkan kita hanya pengamat. Sampai di mana mereka akan menjelajah sana nafas. Tidak mungkin kita bisa memenuhi semua keinginan kita yang secara spektakuler. Bisa tahu-tahu bisa ilmu begini, ilmu begitu tanpa melalui daya sana nafas. Karena yang bisa menghantarkan buahnya, satelitnya itu hanya nafas. Seperti kita tadi terapi dengan pasien kita yang banyak sekali, itu ya energi nafas, energi nafas. Terus keilmuan kok bisa ini tinggal dipelajari kesadaran. Kalau kita gabungkan antara jasad yang diwakili oleh jasad kita, yaitu jantung yang sehat, daya nafas yang sudah kita atur sedemikian rupa, kita saksikan kehebatannya, dengan perbendaharaan perpustakaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan mendapatkan pencerahan. Kalau udah cerah itu belum udah nampak, itu nggak ada keraguan lagi. Ya mau bahasa apapun pasti bisa sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Sunan Kalijogo nyangkul jadi emas, tapi kan nggak nyangkul terus. Itu emergency, sarana untuk pencerahan. Itu seperti itu. Nyambung nggak nih? Jadi tempatnya tetap lewat segitiga ini. Iya, segitiga adanya ini secara keilmuan di batang otak. Adanya di batang otak. Makanya ketika proposal begini, kan memberi proposal mensugestikan supaya yang ada kemampuan batang otak ini, mereka setelah itu semua elemen kekuatan jasad yang ditugaskan untuk membantu kita, dia menebar proposal ini nyata dalam kehidupan. Masalah kan kita tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa menggunakan sang daya.
masalahnya belum pernah kalian itu bisa parkir secara sistematis. Kalau yang BGP kan parkir gitu kan, tapi kalau belum kan masih meraba-raba. Karena mungkin ya sudah yang belajar ini, yang kita bimbing ini sebenarnya sudah penuh dulu, ilmunya udah banyak dulu, dia bawa sudah penuh, jadi gimana mau diisi lagi? Ya nggak udah keisi lagi. Misalnya kayak papi ini kan sudah punya keilmuan, ada drama dan lain-lain, itu nggak dikosongin dulu, ada ya udah diisinya susah. Diisinya susah, tetap aja ngikutin. Kalau dikasih penerangan oke, tapi setelah di lapangan ya tetap aja nggak nyangkut. Nggak nyangkut karena apa? Tumpah. Karena sudah penuh muncrat gitu. Itu seperti itu gitu. Jadi kalau ingin bimbingan dengan apapun, siapapun, ilmu yang kayak apa luar biasanya, kalau kita penuh ya tetap aja nggak nyangkut. Jadi harus kosongin dulu. Kosongnya begini, caranya kosongnya ya kita anggap aja kita memang mau belajar, dan kita memang sudah ini diingatan kita kosongnya nggak ada apa-apa. Biarkan ngalir, nanti berjalan ngalir gitu aja. Energi Bu ya. Kita belajar satu hal, energi ya. Setelah beberapa kali saya ikut meditasi dengan Ibu, ini kan kita menghadirkan sang penguasa alam semesta. Kalau saya pribadi, saya libatkan kata Tuhan, Allah. Ya, boleh. Dalam perjalanan meditasi selamanya ingat kepada Allah. Ya. Apakah itu bagus? Bagus. Itu tidak salah. Tapi kalau itu tidak bisa kita fanakan, itu masih kita sebatas casing. Itu masih sebatas. Pokoknya sepanjang masih ada arah, ada sebutan, ada desis, itu masih belum mati. Yang bagus? Yang bagus ya kosong. Kosong. Apapun nanti yang timbul. Apapun itu nanti yang timbul. Tapi timbul awal biasanya kayak yang pengalaman saya awal itu ada lorong, ada warna. Kadang kita ketemu dengan ses siapa yang kita angankan di alam bawah sadar, itu akan dihadirkan. Tapi itu bukan itu tujuannya. Seperti kayak saya nih, ibaratnya Allah sudah bukti ya dari sisi mana aja. Nggak usah jauh-jauh, misalnya hijab. Iya, kalau masalah hijab itu tergantung saatnya, momennya kan. Enggak. Jadi kalau manusia yang tersingkap hijab itu nggak bisa dalam 24 jam itu terbuka semua, enggak. Itu seperti saat-saat tertentu, momen tertentu, dan itu juga tidak bisa maunya sendiri. Seperti kita bisa mendeteksi, oh ini penyanyi, oh ini kok bisa pas, kok bisa ini, itu bukan maunya kita. Kalau kita mau sendiri belum tentu bisa. Jadi tetap penguasa alam semesta atau Tuhan itu tetap itu yang punya peran utamanya. Jadi lebih baik tenang. Tenang. Gitu ya? Iya, jangan diisi. Kalau diisi kosong tapi tenang. Kosong tapi tenang. Lepas, pokoknya lepas. Jadi kita itu kan kita penyaksi ya, penyaksi nafas. Nafas itu kan kalau kita saksikan Allah itu kan ibaratnya membantu supaya ini jangan kemana-mana, lari ke situ. Setelah lari ke situ kita hanya pengamatan. Oh, nafas itu kayak gini, durasinya segini, ketinggian nafas gini. Lama-lama kan dia akan lembut. Setelah lembut itu nafas nggak akan terdeteksi lagi oleh panca indera kita ini. Kan kita menyaksikan masih menggunakan panca indera. Nanti sudah panca inderanya sudah nggak itu yang Allah aran juga sudah nggak ada. Kita udah klik itu. Itu memangnya luar biasa. Itu Pak Haji mau
butuh apapun semua tersedia di situ, tinggal ngambil aja. Pajero misalkan. Dah, jangankan Pajero, Kecil ya. Pajero juga bisa. Ya kan? Bukan Pajero aja, tapi Mak Jero juga bisa. Maunya Bunda Jero kayaknya. Bunda Jero, nah iya itu. Jadi kalau nafas itu dengan rasa itu bagaimana sih rasa dengan nafas itu? Kalau di sadar jiwa itu sudah bahwa rasa itu rasa ingsun. Rasa itu rasa ingsun. Jadi namanya rasa itu kan sinyal. Sinyal insting dari dalam jiwa yang bisa dirasakan oleh seluruh elemen panca indera kita. Itu rasa. Yang ingin Papi ketahui itu yang mananya? Jadi saya membedakan berarti kecepatan dari nafas dengan rasa. Kan rasa juga itu lebih kita kecepatan rasa dengan nafas. Dengan nafas itu. Ya kan yang ini antara rasa dengan nafas. Ya rasa itu rasa itu. Kalau nafas itu energi, ini hanya ini kekuatan, energi beda. Kalau rasa itu pemahaman di dalam kalbu kita, ini bukan energi, jadi beda. Nafas itu energi, bukan kecepatan kekuatan, tapi kekuatan ini energi berbentuk untuk mengaktifkan generator itu kan ya itulah. Itu yang bisa menggerakkan sesuatu apapun, itu baru nafas. Kalau namanya rasa itu kepekaan kita untuk memahami sesuatu, itu dengan rasa. Nyambung nggak Umi? Ini masuk nggak nih? Iya. Masuk ya? Iya. Jadi antara rasa itu memang hal yang berbeda. Rasa itu rasa ingsun. Kalau nafas di sadar dia nggak ada. Betul, pasir nggak ada kan? Napasku ini kan. Tapi kalau untuk kejayaan ada. Napasku geni, wah gitu ada. Betul nggak ya? Kalau orang napasku geni, kulitku iki, wah itu kenceng-kenceng tuh juga terus. Jadi dibaca nggak mempan, dibakar ya nggak ada masalah, ditembak laka-laka gitu kan. Itu seperti itu kalau menghafal pakai kekuatan itu seperti itu. Bisa. Jadi beda antara rasa itu pemahaman kondisi situasi dan yang kita rasakan seluruh elemen pada itu merasa. Jadi dia sebagai elemen yang bisa mengantisipasi sesuatu itu bisa ke hati oleh akal otak pikiran kita. Itu rasa. Kalau nafas itu energi.